Halo, kali ini kita akan mulai belajar membuat isian slide. Nah, langkah awalnya yaitu klik 2 kali pada slide awal yang kecil tadi, kemudian akan muncul slide besar seperti ini. Nah, kita bisa mengatur besar kecilnya slide pada pojok kanan bawah. Kemudian, kita bisa mengganti background-nya dengan cara klik kanan, kemudian format background. Mohon maaf, ternyata di sini tidak bisa muncul hasil rekamannya. Nah, di sini Okti memilih untuk menggunakan background yang gradient. Kita juga dapat mengganti background dengan gambar yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan karakter. Karakter digunakan untuk menghidupkan slide yang akan kita buat. Caranya adalah dengan mengklik insert pada bagian kiri atas, kemudian pilih karakter. Nah, kita dapat memilih karakter sesuai yang kita inginkan. Di sini tersedia berbagai macam karakter, ada karakter perempuan dan juga karakter laki-laki. Nah, ekspresi karakter tersebut juga dapat kita atur dari depan maupun samping kanan kiri. Kemudian gestur tubuh juga dapat kita atur, misalnya ketika senyum, berbicara, tertawa, bertanya, dan sebagainya. Di sini tidak muncul ya rekamannya. Setelah itu, pilih insert dan karakter akan masuk pada bagian slide. Nah, kita atur besar kecilnya karakter, kita letakkan di bagian yang kita inginkan. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan teks pada slide. Caranya dengan ketik insert, kemudian pilih text box. Kemudian kita atur besar kecilnya teks yang akan kita buat. Nah, setelah itu lepaskan dan bisa mulai kita ketik sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti pada aplikasi yang lain, kita juga dapat mengatur ukuran font, juga jenis font yang akan kita gunakan. Caranya dengan mengeblok semua tulisan, kemudian mengaturnya ke tengah atau ke samping kanan kiri, kemudian memilih teks yang akan kita gunakan, kemudian mengatur ukuran font yang sesuai dengan isian slide kita. Selalu perhatikan apa yang kita sematkan pada slide harus sesuai dengan karakter-karakter yang lain, supaya semuanya seimbang dan proporsional. Termasuk memilih jenis dan ukuran font harus kita sesuaikan agar mudah dibaca. Jangan lupa untuk mengatur letak tulisan yang akan kita gunakan sebagai judul agar dapat terbaca dan tidak mengganggu penglihatan. Selanjutnya, kita dapat menambahkan objek lain dengan mengklik insert, kemudian pilih picture, shape, caption, video, audio, web object, dan sebagainya. Kita juga dapat menambahkan trigger, scrolling panel, dan mouse. Nah, atau juga bisa menambahkan button, slider, dial, hotspot, input, dan marker. Nah, jika kita ingin menambahkan tombol button, klik saja pada tombol tersebut, kemudian kita tarik kursor sampai menjadi bentuk yang kita inginkan dan sesuai dengan isian slide yang lainnya. Nah, setelah itu kita bisa mengatur isian buttonnya, kemudian juga border buttonnya dengan warna yang kita sukai. Jika dirasa cukup, selanjutnya kita akan menambahkan teks pada button tersebut dengan klik text box, kemudian mengatur ukuran teks yang akan kita sematkan. Nah, di sini tinggal menggerakkan kursornya dan lalu melepaskannya. Nah, kemudian teks dapat kita tambahkan dengan mengklik text box yang sudah kita buat tadi dan mengatur warna teks yang akan kita gunakan pada bagian home. Setelah itu baru dapat menuliskan kata yang akan kita gunakan untuk isian tombol tersebut. Atur format teks agar rapi dan mudah dibaca. Jika slide pertama atau slide awal dirasa cukup, kita dapat melanjutkan ke slide berikutnya. Caranya dengan mengklik new slide, tunggu sebentar, dan akan muncul slide yang baru. Nah, setelah itu, seperti biasa, kita bisa menambahkan judul yang ada pada atas slide.
Background juga dapat kita ganti seperti pada langkah awal tadi, yaitu klik kanan, format background, dan tinggal memilih akan menggunakan background seperti apa. Nah, selanjutnya kita bisa mengetik judul yang kita inginkan. Perlu diingat bahwa font yang kita gunakan harus yang dapat terlihat dengan jelas dan tidak membingungkan. Nah, kita dapat mendesain slide ini sesuai apa yang kita butuhkan. Di sini Okti akan menambahkan gambar hewan yang hidup di air dengan cara klik insert, kemudian pilih picture, kemudian pilih di mana kita tadi menyimpan gambar yang akan kita masukkan. Di sini tidak terlihat lagi, tidak tahu kenapa. Nah, kemudian kalau sudah pilih insert, nah kita tinggal mengatur seberapa besar gambar yang akan kita gunakan. Jika sudah selesai, sekarang saatnya kita akan menambahkan transisi dan animasi pada bagian-bagian objek atau setiap slide-nya. Nah, untuk slide pertama ini kita akan menggunakan transisi split. Nah, kemudian animasinya disesuaikan dengan keinginan kita, misalnya dengan bounce dan sebagainya, fly in, juga sebagainya. Kita juga dapat mengatur durasi munculnya animasi kita. Mohon maaf, lagi-lagi tampilannya tidak dapat terekam, namun ini seperti yang ada pada PowerPoint, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, mari kita belajar untuk menambahkan triggers. Di sini kita akan menambahkan triggers pada tombol button tadi, yang di sini untuk memulai klik di sini. Nah, kita akan sambungkan dengan slide selanjutnya ketika kita nanti mengeklik pada bagian tombol itu. Nah, caranya adalah dengan mengeklik kotak yang sudah kita buat, kemudian pilih trigger, kemudian pilih kemana tombol tersebut akan kita tautkan, akan ke slide berikutnya atau kemana. Nah, berarti di sini kita memilih jump to next slide, bukan previous ya, tapi next slide. Nah, setelah itu kita bisa mengatur animasi dan transisi pada slide kedua. Caranya seperti yang kita lakukan pada slide sebelumnya atau yang biasa kita atur pada PowerPoint. Nah, jika dirasa sudah selesai, coba kita preview hasil desain kita. Caranya dengan klik preview, kemudian kita tunggu loadingnya sampai terbuka tampilan seperti pada video tersebut. Untuk tampilannya tidak terlihat utuh, namun dapat terlihat jelas. Nah, pada bagian awal tadi kita dapat melihat transisi setiap slide-nya, dan ketika kita mengeklik tombol button akan dapat menuju ke slide selanjutnya. Nah, hewan yang hidup di air. Nah, kita dapat mengeklik next atau previous yang ada pada bagian pojok kanan bawah. Nah, untuk mengulanginya kita tinggal mengeklik replay. Ketika mau mengedit kita dapat klik edit. Kemudian baru dapat kita ubah hal-hal yang salah. Nah, kita juga dapat mengganti nama masing-masing slide-nya dengan mengklik 2 kali pada tulisan yang ada pada bawah slide kecil. Setelah mengedit dirasa cukup, kita dapat mempreview lagi dengan mengeklik bagian preview yang ada pada kanan atas. Nah, tunggu loadingnya. Baru akhirnya terlihat slide yang sudah kita edit. Nah, kita dapat mencoba lagi dengan mengeklik atau memilih tombol next dan previous. Nah, kita dapat meng-close slide yang sudah kita preview pada bagian kiri atas. Setelah itu, kita bisa menyimpan agar desain kita tidak hilang. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar membuat slide pada Articulate Storyline 3. Jika kurang jelas atau kurang berkenan atau banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kita bertemu pada belajar Articulate Storyline selanjutnya. Terima kasih.